Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kita muliakan gurundah kita Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Kab, juga para habaib sepuh ada Habib Ali bin Abdullah bin Hamid, para habaib yang lain, para asatis yang lain yang alhamdulillah berkumpul setiap malam Jumat. Ini majelis berkah insyaallah dengan kita memandang wajah-wajah mereka ini, karena mereka pun pernah memandang wajah-wajah orang-orang yang luar biasa. Kita di sini ada para guru yang alumni Rubat Tarim. Mereka pernah memandang wajah Habib Salim, Sultanul Ulama, Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ada yang pernah memandang Habib Hasan. Kemudian juga ada yang dari Darul Mustafa, memandang wajah orang-orang mulia seperti Al-Alama Al-Musnid, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, dan banyak lagi. Ini pandangan kepada mereka ini bukan pandangan yang biasa-biasa baik. Ya. Di dalam ajaran kita Islam, pandangan itu begitu berarti. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ra'ani, au man ra'a man ra'ani, au qala man safahani, au safaha man safahani, ila yaumil qiyamah kama qala dakhala jannah." Barang siapa yang pernah memandangku, kata Rasulullah, dan pernah memandang orang yang pernah memandangku. Dalam riwayat lain ini hadisnya bukan hadis memandang baik, tapi hadis musafahah, juga bersalaman. Barang siapa yang pernah bersalaman denganku dan bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku sampai hari kiamat, dakhala jannah, dijamin sama Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Maka pandangan ini, ma'asyiral hadirin, apalagi kita hidup di akhir zaman, sangat butuh kita ini. Pandangan-pandangan para orang soleh itu sangat butuh, karena pandangan mereka itu bakal berbekas pada hati kita. Coba kita perhatikan, ketika kita jauh dari orang soleh, jauh dari orang ulama, kadang-kadang kita ibadah tuh tidak ada semangat ya. Ibadah kayak tidak ada tujuan hidup malah. Kayak tidak ada tujuan hidup. Nauzubillah ya. Bahkan sampai-sampai dibutahkan oleh syaitan, dibisikin oleh syaitan untuk bunuh diri dalam menghadapi masalah hidup. Dipikirnya setelah bunuh diri masalah hidup selesai. Tidak, masalahnya lebih besar pada. Ya. Setelah mati ini masalah kita lebih, jangan ke kita yang mati bunuh diri, kita yang mati husnul khatimah bakal menghadapi masalah yang sangat besar, keadaan yang sangat menakutkan. Apalagi yang meninggal bunuh diri su'ul khatimah itu ya. Itu su'ul khatimah. Jadi kalau ada yang bunuh diri itu jangan semoga husnul khatimah, ya keliru gitu. Ya, mendoakan sesuatu yang tidak pantas kita doakan. Cuman kita minta doa jangan sampai dia kekal di neraka baik. Ya. Ada harapan, masih ada harapan. Kalau ini semoga husnul khatimah itu kan keliru namanya. Dia sudah su'ul khatimah membawa diri dia sendiri. Kenapa hal itu terjadi, ma'asyiral hadirin? Jauhnya orang-orang zaman sekarang dari pandangan orang-orang soleh. Pandangan orang soleh ini bisa ngasih sesuatu apa dalam hati kita nih yang buat kita ini begitu menghadapi hidup tenang. Ya, kadang-kadang walaupun kita ada masalah, ngadu sama Habib Ahmad. Lagi Habib itu ceritanya lain. Ya. Bukan masalah kita yang diceritakan, tapi kita dengar duduk balik itu tenang hati. Ngerasukan enggak itu? Ngerasukan enggak itu? Ya pasti ngerasukan ya. Orang-orang yang senang hadir majelis taklim tuh pasti ngerasukan duduk sama ustaz ini, duduk sama Habib ini, ya duduk sama Kiai fulan, sama siapa? Kayak kita Habib itu kelakar. Kadang-kadang hati kita kayak ada ketentraman ya. Ya ada kan. Nah itu yang namanya pandangan itu. Nah kita alhamdulillah Palembang tidak kekurangan ya daripada orang-orang alimnya, orang-orang solehnya ya, insyaallah kita husnudzon siapapun orang-orang yang di mata kita tidak pernah melakukan kesalahan, orang soleh itu ya. Husnudzon itu sangat dianjurkan ya.
Nah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita juga berkumpul di dalam menuntut ilmu, apalagi di akhir zaman sangat penting sekali kita ilmu, terutama ilmu fikih. Ya, kata al-Imam Al-Habr al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqhi, ahamul ilm di akhir zaman itu al-fiqhu. Ahamul ilm di akhir zaman al-fiqhu. Paling pentingnya ilmu di akhir zaman itu fikih. Ya. Fikih. Orang nganggap fikih, kata Habib Zain bin Smith, nganggap fikih ini mudah. Enggak, fikih itu susah kamu. Belibet enggak kamu? Hah? Ya, kami yang pernah belajar masih berpikir keras untuk memahami itu. Makanya fikih ini ilmu yang paling sulit. Maka benar kata guru kita tadi, duduklah di depan biar cepat paham. Ya, anak demi Allah sampai sekarang masih belajar. Ya, masih galak apa? Maling, bukan maling ya. Namanya belajar ilmu ini sama siapa pun kita terima ya. Apalagi yang dari alumni-alumni Yaman ini memang tidak diragukan lagi masalah fikihnya. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-fiqhu Yaman, kata Rasulullah. Ja'atakum ahlul Yaman, hum araqul quluban. Al-iman Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmatu Yamaniyatun. Kata Rasulullah, datang sama kalian, ini hadis ketika ayat Al-Quran turun, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu Rasulullah bertakbir. Begitu ayat ini turun, Rasulullah tadu Allahu Akbar, kata Rasulullah. Qad ja'akum nasrun wal fathu wa ja'akum ahlul Yaman, kata Rasulullah dalam riwayat lain. Hum arakum quluban. Mereka ini penduduk Yaman, hatinya lembut. Lembut di sini maksudnya kasih sayang sama umat. Jangan sampai umat ini berada jalan kesesatan. Jadi lembut itu bukan apa bahasa kita ni apa nunduk enggak, bukan. Ada sifat rasa rahmat sama umat, jangan sampai umat ni terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-iman Yaman, kata Rasulullah. Iman Yaman, ingat-ingat, iman ya Yaman. Maka musuh-musuh Islam di akhir zaman ini ingin memalingkan kalian itu daripada ya Yaman. Ya. Ada kan ini banyak kan di media sosial itu kan, wah ini budak Yaman ya. Kita ikut Nabi Muhammad SAW. Terserah kamu ngatai kami budak Yaman. Karena Nabi mengatakan al-iman Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmatu Yamaniyatun. Ya, maka kita di sini belajar, alhamdulillah, setiap malam Jumat sudah ada bimbingan, pegang ya, istiqomah. Karena di akhir zaman kita ini penting nian dengan namanya ilmu. Dan juga takwa di akhir zaman ini sangat penting sekali. Takwa itu, ma'asyiral hadirin, tidak bakal kita bisa dapati kecuali dengan ilmu. Mustahil seorang itu bertakwa kalau dia tidak berilmu, mustahil. Ya. Takwa itu bukan didapat dengan banyak ibadah. Takwa itu bukan didapat dengan banyak tapi dengan ilmu. Karena takwa ini sangkut pautnya dengan iman. Dan iman kita ini naik turun, kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil ilm. Bertambahnya iman ini dengan ilmu. Wa yanqusu bi ma'siyah. Kurangnya iman kita ini dengan maksiat. Kita ini maksiat terus, jarang hadir majelis taklim, ambruk imannya. Imannya ambruk, digoda setan suruh bunuh diri, ujung-ujungnya bunuh diri. Na'udzubillah ya. Dan kita insya Allah tidak bakal gampang terikut fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya. Kalau sudah ada bimbingan ilmu. Dan jelas guru ya, seorang guru. Ingat, di akhir zaman ini luar biasa lancangnya umat akhir zaman ini. Ya. Dari zaman Fir'aun itu sudah ada yang berani main-main sama neraka. Ya. Zaman sekarang AI itu dibuat POP, hari pertama di neraka. Hai guys, ini gue hari pertama di neraka. Tidak ada main-main di neraka itu, masyarul hadirin. Jangankan di neraka gitu, di mahsyar gitu tidak terpikir dengan yang lain. Sampai Allah nyatakan yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Itu di mahsyar, belum di neraka. Orang itu sudah lupa lari dia, takut ketemu istrinya, ibunya, anaknya, sama apalagi ibunya. Hari itu pun sudah mencekam sangat luar biasa, apalagi di neraka ya. Tidak ada lagi pikiran kita, tidak bakal ingat sama siapapun di neraka. Yang kita rasakan tuh kesusahan yang sangat luar biasa. Dan neraka ini bukan hanya siksaan fisik. Neraka ini juga main ke perasaan. Kan
cobaan yang paling berat cobaan yang paling berat tuh cobaan yang nyerang perasaan apa nyerang fisik? Perasaan. Di neraka itu dua-duanya ada itu, fisik kita diserang, mental kita diserang. Maka tak terpikiran kamu nak POP hari pertama di neraka, dah ada ceritanya. Iya, bahkan dalam riwayat dalam kitab Az-Zuhd Imam Abdullah bin Mubarak itu dari Sayyidina Anas, yu'ta bi an umid nasi fid dunya minal kuffar. Didatangkan wong yang paling nikmat di dunia. Daripada golongan orang-orang yang kufur. Bahasanya dari kecil wong ini sampai ke meninggal tak pernah susah. Tak pernah saro, tak pernah buntu. Buntu itu kan main perasaan itu kan. Nyusah ke perasaan buntu itu ya. Fisik kita tidak kurang. Tapi kalau buntu, wah susah nih perasaan ini. Listrik bunyi, ting ting ting. Ini wong kata dalam riwayat itu didatangkan wong yang paling nikmat di dunia. Orang yang paling nikmat. Tak pernah dia ngerasakan kesusahan hidup di dunia. Fayuqalu kemudian diperintahkan ini orang irmisuhu finnari ghamsatan. Celupkan dia di neraka secelup be. Nah, cak kita nyelup ke sekali lewat mek itu nah. Summa yuqalu lahu hal ra'aita na'iman qattu. Kemudian ditanya dia, "Kau pernah dapat nikmat tak?" "Tak," katanya. "La." Padahal ini wong dari kecil sampai meninggal ya, diibaratkannya itu selalu mendapatkan kenikmatan, tidak pernah saro dia, tidak pernah susah, tidak tahu yang namanya listrik berkedip dia tidak tahu, tidak pernah bayar banyu, tidak pernah bayar listrik, tidak pernah makan nyari susah, dia selalu hidup lemak. Begitu dicelupkan secelup ya di neraka, dia lupa dengan nikmat-nikmat yang dia pernah dapati. Nah, bagaimana kita nak jadi kemainan neraka ini? Bahkan adna ahli nari azaban, itu paling ringan azab ahli neraka, yang ta'ilu bina'lain min narin. Dipakaikan sendal itu dari api. Yagli dimaguhu min hararatin nari. Sampai ini saking panasnya itu sendal, otaknya yang mendidih. Ya. Kita kalau ketijak bara api, paling melejit sampai mana rasa sakit kita nih? Nyampe dengkul beda rasanya. Ya, coba kalah. Ya, kamu bayang nyoba jangan ana. Bara api natijak. Ya paling nyelekut kayak lewat ya. Tak nyampe dengkul rasanya. Tapi ini dipakaikan sendal dari api, otaknya yang mendidih. Itu paling ringan loh itu, paling ringan. Mak mana nak jadikan neraka ini sebagai permainan. Maka kenapa orang ini bisa seperti itu? Ini karena mereka jauhnya daripada majelis ilmu. Kalau dia ada ilmu pasti ada rasa takut sama Allah. Memang proses ya. Proses. Orang itu kan tidak langsung sekali belajar ilmu langsung jadi orang yang bertakwa. Prosesnya panjang ya. Makanya Rasulullah itu selalu menyuruh kita untuk belajar ilmu terus ya. Bahkan ada jaminan dari Nabi kalau kita meninggal dalam keadaan nuntut ilmu, yaitu bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah. Man ja'ahul mautu kata Rasulullah. Barang siapa yang datang kepadanya, sering kita beberkan ya. Barang siapa yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilma liyuhyal bihil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah. Siapa orang yang datang kepadanya kematian, sedangkan ia dalam keadaan menuntut ilmu. Niat dia menuntut ilmu untuk menghidupkan syariat-syariat Islam, untuk menghidupkan syiar-syiar Islam. Maka antara dia dan antara para nabi itu satu derajat. Saking mulianya orang yang nuntut ilmu.